Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan puasa adalah satu bulan di dalam satu tahun yang dinantikan oleh orang-orang beriman. Orang beriman di sini adalah orang Islam. Karena kalau ada orang mengaku beriman, dia tidak Islam, maka gugur imannya. Sebaliknya juga begitu, kalau ada orang yang mengaku Islam, dia tunjukkan tanda pengenalnya, tapi ternyata dia tidak beriman kepada rukun iman. Rukun iman itu pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada qadar baik dan buruk, atau beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qadar baik dan buruk. Nah, ini ada 6 rukun iman. Jadi itu dia, ya. Nah, apa hubungannya puasa dengan iman? Hubungan puasa dengan iman adalah, ini sederhana bahasa gaulnya ya. Kan nggak mungkinlah ada orang yang mau berpuasa, tapi dia tidak yakin bahwa puasa itu merupakan suatu perintah dalam agama. Dia tidak yakin bahwa puasa itu ada diatur di dalam syariat Islam. Dalam hal ini, puasa secara istimewa diatur di dalam Al-Quran, dan secara teknis dicontohkan bagaimana tata cara pelaksanaannya oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kajian kita pada hari ini adalah hukum dasar pelaksanaan atau diwajibkannya puasa Ramadan itu bagi orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya. Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh, yang dimaksud 1 bulan penuh di sini adalah berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 28, atau sampai tanggal 29, atau sampai tanggal 30. Bahkan jika mungkin ketemu, bisa saja menjadi 31 hari. Tapi 31 hari itu jarang. Biasanya antara 29 sampai 30 hari saja. Dan itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ingat, yang disuruh orang beriman, percaya kepada rukun iman. Kalau nggak percaya, apa gunanya dia puasa? Ikut-ikutan sama orang lain, tidak punya prinsip, tidak punya pandangan, tidak punya ilmu untuk melaksanakannya. Atau dia punya maksud tertentu, dia orang munafik yang ingin menipu orang Islam, lalu pura-pura puasa. Dia punya maksud tertentu, dan dalam rangka untuk mencapai maksudnya, dan biasanya orang ini jahat, lalu dia puasa. Nah, oleh sebab itu tidak dimaksudkan di sini kepada orang di luar Islam, bahkan orang yang pura-pura Islam. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu. Diwajibkan berarti kalau tidak dilaksanakan ya berdosa. Kebalikan dari hukum wajib itu adalah haram. Berarti orang yang tidak melaksanakan puasa berdosa. Kalau melaksanakan diganjar dengan pahala. Apalagi kalau dia melakukan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya hanya Allah dan dia nanti yang akan sama-sama melihatnya. Ya, karena Allah itu berfirman, sesungguhnya amal yang lain itu, amal ibadah yang lain itu adalah urusan dan untuk hambaku. Tapi khusus untuk Ramadan, puasa, ya, puasa termasuklah Ramadan, apalagi ini yang wajib,
Kata Allah, ini urusanku. Ini aku yang akan membaginya. Aku yang akan membicarakan secara khusus kepada sang hamba. Kenapa? Karena luar biasanya pahala puasa ini. Luar biasa sekali. Ini tantangan orang puasa ini dahsyat. Dahsyat ya. Menahan marah, menahan lapar, menahan keinginan, syahwat. Pengen korupsi bulan Ramadan. Padahal sudah dekat mau hari raya. Kebutuhan banyak. Bayangkan kalau tidak korupsi. Dari mana bisa ngecat rumah? Kan biasa tuh ya. Kalau orang mau hari raya biasanya mengecat rumah. Ganti kursi. Kalau bisa ganti mobil. Bahkan ada yang ganti istri. Nah, diwajibkan atas mereka. Mereka di sini adalah orang beriman. 1 bulan penuh. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita sudah juga diperintah oleh Allah. Siapa? Ya umat Nabi Isa juga disuruh puasa 40 hari loh. Umat Nabi Musa, umat Nabi-Nabi sebelumnya juga berpuasa. Bahkan Nabi yang pertama, Nabi Adam juga ada puasanya. Ya, Nabi Daud, wah 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Rasulullah 1 hari dia puasa Senin, Kamis. Senin, Kamis. Ayyamul Bid, pertengahan bulan. Kemudian puasa Ramadan. Puasa 10 Muharram. Luar biasa ya. Baik. Jadi banyak puasa-puasa sunnah yang bisa dikerjakan, termasuk puasa nazar lah ya. Oke. Itu tentang puasa juga ternyata ya misalnya gini ya, kalau ada orang kenapa ya kita puasa? Umat yang lain nggak ada, umat yang lain juga disuruh puasa. Ya, jangan kegeeran loh. Ya, atau jangan justru ngebangkang. Iya kan? Itu salah ya. Kita ini kalau perintah Allah itu sami'na wa ata'na. Oke. Ya, orang sebelum kita pun ternyata sudah disuruh berpuasa. Agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan akhir dari puasa itu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu kata Imam Al-Khusairi ya, kita dibaginya atas hurufnya ya. Ini cerdas sekali saya kira ya. Tanya itu tawaduk, rendah hati. Jadi orang puasa itu tawaduk. Kalau orang tak tawaduk nggak bisa puasa. Kenapa? Sombong, ngapain gue puasa? Itu ya kan. Misalnya ya, banyak contoh tidak tawaduk. Asal jangan pura-pura tawaduk aja ya. Pura-pura tawaduk, pura-pura puasa, padahal ternyata ece-ece ya, punya maksud tertentu. Tawaduk, takwa, qanaah ya, bisa merasa cukup. Puasa itu ngajarin kita merasa cukup, apapun yang ada yang dimakan. Udah kelaparan, kehausan, tahu-tahu yang dihidangkan cuma itu. Ya, apa boleh buat? Toh itu kan hasil jerih payah kita. Tunjukkanlah kemampuan kita. Allah sudah beri kita kemampuan, tapi kita tidak maksimal, ya jangan salahkan Allah. Pengen minta, ya minta saja sama Allah. Dikabulkan, alhamdulillah. Tidak dikabulkan, jangan gedumel. Masa kepada Allah gedumel ya? Baik. Itu takwa, qafnya qanaah, merasa cukup ya. Cukup di sini sabar dengan pemberian Allah. Cukup di sini artinya bersyukur dengan apapun yang Allah berikan ya. Jangan sampai bunuh diri pula gara-gara makan singkong. Ya, masih banyak orang yang lebih parah nggak bunuh diri. Ya, itu kita bercermin. Takwa, qanaah, lagi apa? Takwa, wanya wara. Wara ini merasa ya. Itu puasa itu mengajarin kita berhati-hati terhadap segala sesuatu. Ya, kita takut apakah ini benar, apakah ini salah. Ini kalau saya lakukan Allah marah apa tidak, ridho apa tidak. Ini sesuai dengan firman-Nya, syariat agama, adab-adabnya atau bagaimana? Ya, jadi kalau nggak benar ya jangan lakukan. Lalu kemudian ya yakin. Kalau tidak yakin, memang kita mau melakukan sesuatu yang tidak kita yakini. Jangan ya, kita harus punya prinsip, pelajari ilmunya. Ya, oke, nanti lain kali kita akan bicarakan takwa menurut versi ulama yang lain. Kalau tadi menurut Imam Al-Khusairi. Baik, demikian sahabat beriman. Semoga ini bermanfaat, menemani Ramadan kita dan puasa kita di bulan-bulan yang lain.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.